Tijan ini misalnya dia dapat orang mana, orang jauh, orang Aceh gitu, misal gitu. Ya kan? Kok bisa dapat orang Aceh? Kalau bukan karena secara pertama, secara kasab, karena Tijan yang nyari. Ketemu di mana tah? Kenalan di bus segala macem lah, atau teman kuliahnya atau gimana gitu lah. Pokok jalannya seperti itu secara kasabnya, ya. Nah, tapi Tijan bisa berjodoh dengan orang Aceh itu, ya hakikatnya adalah ciptaan Allah. Jadi Allah Ta'ala sudah mengatur demikian. Kalau jalannya kan bisa aja, dari mana, mengkonon kama ja'at bil athar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Itu libayani maudhi'il jazaa'i minats thawabi wal iqab. Ketika hadis-hadis itu menjelaskan tentang apa pahala dan siksaan. Contoh gini, seseorang yang sholat, yang ibadah, dia dapat pahala. Seseorang yang maksiat, maka dia disiksa. Itu kan konsep dari apa? Perbuatan manusia. Bahwa siksanya sudah ada, memang dari Allah Ta'ala. Dan untuk keburukannya yang milih siapa? Manusia sendiri kan. Mau mabuk tah, mau nyolong tah, mau korupsi tah, itu kan perbuatan manusia. Minal khalqi jiddan. Jadi kita ini diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk keluar dari makhluk sama sekali, totalitas lah. Dan hanya jadikanlah mereka waja'alhum kalbab, hanya jadikanlah mereka seperti pintu yang bisa dibuka dan ditutup, hanya dibuka dan ditutup. Yuraddu wa yuftah. Atau wasyajaratan tujadu fiha thamratan taratan wa takhtallu ukhra. Atau anggap aja manusia itu seperti pohon yang kadang berbuah, kadang enggak, kadang kosong. Ya kayak ini di depan nih. Pohon kadu, pohon duren. Udah gede kan? Tapi musim teman-temannya buah, dia enggak buahan. Ya gitu. Kalau dalika. Jadi kok bisa sih seperti itu? Ya tetap qulu dzalika bi fi'li fa'ilin wa tadbiri mudabbirin wa huwa Allah. Ya karena semua itu ya atas kehendak Allah. Yang ngatur semuanya ya Allah. Ya, tapi walatan sama adzalika kasbahu. Jangan sampai kita lupa kasabnya mereka. Walatan sama adzalika kasabnya orang-orang. Supaya apa? Lina takhallasa minal jabari, min madhabil jabari. Agar kita itu keluar dari madhab jabariyah. Apa sih madhab jabariyah itu? Apa? Sekarang coba madhab jabariyah. Jabar itu kan artinya memaksa. Memaksa. Artinya kita ini sama sekali tidak memiliki perbuatan. Jadi yang berbuat kepada kita ini ya Allah Ta'ala. Sehingga karena dia terlalu pede gitu, mendengar keterangan tadi, kita disuruh untuk menghilangkan asbab. Ya kan? Kita diperintahkan untuk jangan bergantung kepada makhluk. Ya, cuman jangan nafikan bahwa tetap perbuatan Allah Ta'ala kepada kita ini ya tetap biasanya, secara biasa ya, itu ada kasab manusia orang lain, ada kasab orang lain ke kita gitu tuh. Ada kasab orang lain, ada upaya orang lain ya, misalnya kayak tadi itu ada yang nganterin duren gitu kan. Ya, kita kan tidak menafikan, ini adalah perbuatan dirinya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya tadi Jabariyah nafyul fi'li haqiqatan anil abdi, secara hakiki, secara hakikat perbuatan manusia itu dinafikan, dihilangkan sama sekali. Wa idhafatuhu ila rabbi, dan menyandarkannya kepada Allah. Jadi
Ya intinya tengah-tengah gitu. Qadariyah enggak, Jabariyah bukan. Nanti ada itu. Latan sama dzalika kasumna takhallus madhabil Jabariyah. Ya. Terus Jabariyah itu ada berapa golongan? Ada Jabariyah yang murni, al-khalisah, yaitu allati tathbutul abdul abdi fi'lan wala qudrata 'alal fi'li aslan, itu menetapkan perbuatan itu pada hamba dan dia itu nggak punya kekuasaan. Ibaratnya gini lah, saya bisa ngomong, ini yang berbuat adalah saya, yang berbuat adalah saya, tapi saya nggak bisa ngerem omongan saya. Ya, padahal dalam keadaan sadar bisa baik kan? Mau ketawa tah, mau nangis tah, bisa. Yang kedua, yang tengah-tengah, wal jabariyatul mutawassithah, yang tengah-tengah, yaitu allati tathbutu bitulil abdi qudratan ghairu mu'athiratin aslan. Yaitu satu golongan yang menetapkan kudroh bagi seorang hamba, tapi kudroh ini nggak ngefek, nggak memiliki pengaruh. Dia mampu untuk bergerak, mampu untuk berbicara, mampu untuk minum, mampu untuk duduk, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Mustahil. Nggak ngefek. Ya, wal Mu'tazilah yusamuna malam tasbitil qudratil haditsati asr. Masalah tauhid ma'lir. Jabariyah, Qadariyah. Ya. Terus, makanya karena kita tetap bahwa itu ada sedikit lah katakan campur tangan dari manusia, kasabnya manusia. Fa'takid, maka yakinilah annal af'ala la tatimmu bihim dunallah, bahwa semua perbuatan Allah Ta'ala itu tidak akan sempurna tanpa Allah Ta'ala. Supaya apa? Dikaila ta'budahum, agar kita itu tidak menyembah mereka dan kita ini tidak lupa kepada Allah. Ini pengetahuan tentang masalah ini nih, tentang masalah ketauhidan dalam fi'il Allah nih ya. Ya, betul. Terusin aja nih. Lanjut. Mu'tazilah, kemudian di bawahnya lagi nih. Qadariyah. Fatakunu qadariyan. Iya. Coba dicoret aja di ini. Oke. Kabar banyak yang dengerin biar tahu. Wal mu'tazilatu yusammuna man lam yusbit lil qudratil haditsati asran fil ibda'i wal ihdats. Enggak, sepotong lagi tuh. Mana ya? Fa'amman asbata lil qudratil haditsati. Fa'amman asbata lil qudratil haditsati asaron maafil. Maka adapun seseorang yang menetapkan bagi kudroh yang baru ditetapkan sebagai asar, efek, ada efek berarti. Ma'fil fi'li, pada sesuatu perbuatan, summiya dzalika kasban, maka itu dinamakan sebagai kasab. Falaisa bijabariyin, maka itu bukan jabariyah. Seseorang yang menetapkan bahwa kudroh yang baru itu memiliki efek asarimma, memiliki efek ya sedikit atau banyak itulah dalam perbuatan, maka itu namanya adalah kasab. Dalam arti ketika seseorang menetapkan bahwa manusia itu memiliki kasab, bukan katakanlah paksaan dari Allah Ta'ala, bukan berarti Allah Ta'ala memaksa kita untuk ngomong, nggak bisa dalam keadaan sadar, Mas. Ya nggak bisa, nggak ada itu. Sehingga yang ada itu adalah manusia itu memiliki kasab, dalam arti kemampuan yang ada dalam diri manusia itu memiliki efek. Dia mampu berbicara, mampu bicara, mampu. Mau bicara enggak? Mau bicara atau enggaknya kan gimana kita? Ya kan? Pilihan itu ada di kita dan itulah yang namanya kasab. Kalau seseorang meyakini bahwa dalam diri manusia ada kasab, maka dia bukan jabari. Mengkono. Jadi yang paling pas ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, etan tengah-tengah teh ya. Tengah-tengah. Tengah-tengah mengenah.
Terus Mu'tazilah nih. Nah, kalau Mu'tazilah yusammuna man lam yusbit lil qudratil hadisati athar fil ibda. Nah, kalau Mu'tazilah menamakan seseorang yang tidak menetapkan Kudrat. bagi kudrah manusia ya, kudrah hadisah itu kudrah manusia. Iya. Itu tidak menetapkan kudrah manusia itu memiliki efek dalam ibda penciptaan, istiqlalan jabarian namanya itu adalah menamakan seseorang yang tidak menetapkan kudrah yang baru sebagai athar, sebagai efek dalam penciptaan, itu namanya adalah istiqlalan jabarian. Silakan sendiri, jabarian paksa. Maksudnya keterpaksaan yang diciptakan oleh diri sendiri. Ya, biar. Ya, asar itu apa menurut akidah kan ada khusus itu. Mu'athir, kemudian ada ihdas, ada ibda, kemudian ada ard, kemudian ada satu ard, satunya apa lagi itu ya? Ada ard, ada jauhar. Itu istilah-istilah tauhid yang ketika seseorang mau pelajarinya, kalau nggak paham dengan istilah-istilah ini, biarin. Wah, yang lanjut ya. Nah, jangan dijelaskan ya, tang tuh iya. Iya masuk. Ya udah kita ikuti Tuhan saja. Oke. Ya pokoknya intinya yang Jabariyah itu adalah golongan yang menafikan bahwa hamba ini bisa berbuat. Jadi semua perbuatan itu murni dari Allah Ta'ala. Dia tidak punya kasab sama sekali. Gitulah. Gitu. Makanya tadi, karena kita ini tidak boleh oleh Allah Ta'ala untuk menyandarkan sesuatu apapun kepada makhluk, tapi tetap kita harus menetapkan bahwa makhluk itu punya kasab. Agar keluar daripada golongan keluar Jabariyah. dari golongan Jabariyah. Segitulah. Nah, sehingga kita harus berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu tidak akan sempurna kecuali oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang ada pada manusia tidak akan sempurna kecuali oleh Allah. Supaya kita tidak menyembah manusia dan supaya kita tidak lupa kepada Allah. Satu. Kedua, wala taqul fi'luhum dunallah fatakfur wa takuna qadariyah. Jangan sekali-kali kita itu bilang ini adalah perbuatan saya, Bukan perbuatan Allah. bukan perbuatan Allah. Ini kopi yang bikin tijan, bukan Allah. Bisa jadi dengan ucapan yang seperti ini saja bisa kafir. Dan kita menjadi qadariyah. Apa qadariyah? Wa yusammuna ashabal adli wat tauhid wa yulaqabuna bil qadariyati wal adliyah wa hum qad ja'alu lahdul qadariyati mushtarakan wa qaul lahdul yaduh langsung bainaun. Ini kebalikan gitu. Kebalikan dari Jabariyah. Ya artinya yang berbuat ya saya. Allah Ta'ala nggak punya andil apa-apa dalam perbuatan saya gitu. Bahaya itu. Bisa menjerat seseorang dalam kekafiran. Nah sehingga jalan tengahnya adalah lakin kul hiya lillahi khalqan. Katakanlah bahwa af'al atau perbuatan-perbuatan itu adalah lillah. Secara penciptaannya itu milik Allah. Secara kasabnya, secara upayanya itu adalah milik manusia. Jadi tengah-tengah. Tengah-tengah antara pemahaman tauhid ala qadariyah sama Jabariyah. Jabariyah. Kalau qadariyah, kalau Jabariyah itu manusia tidak memiliki efek. Iya, karena saya dipaksa oleh Allah Ta'ala. Karena saya dipaksa oleh Allah. Itu aja intinya. Iya. Kalau qadariyah? Kalau qadariyah sebaliknya. Allah Ta'ala nggak berbuat apa-apa ke saya. Ini ya murni perbuatan saya. Perbuatan saya. Dan Allah nggak ada andil di sini. Kebalikannya. Al-qadariyah majusu hadil ummah. Makanya kan di tengah-tengah itu, ini tengah-tengah, hakikat perbuatan itu adalah ciptaan
ciptaan Allah, tetapi kasabnya, upayanya adalah oleh manusia. Inilah gampangnya. Si Tijan Berarti dapat orang Ahlus Sunnah itu menggabungkan dua pemahaman ini ya, agar tidak terjadi kekeliruan. betul. Nah tadi contoh ya, Tijan ini misalnya dia dapat orang mana, orang jauh, orang Aceh itu misal gitu. Ya kan? Kok bisa dapat orang Aceh? Kalau bukan karena secara pertama, secara kasab, karena Tijan yang nyari. Ketemu di mana tah? Kenalan di bus segala macam lah, atau teman kuliahnya atau gimana gitu lah. Pokok jalannya seperti itu secara kasabnya, ya. Nah, tapi Tijan bisa berjodoh dengan orang Aceh itu, ya hakikatnya adalah ciptaan Allah. Jadi Allah Ta'ala sudah mengatur demikian. Kalau jalannya kan bisa aja, dari mana. Mengkonon kama ja'at bil athar sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Itu libayani maudi'il jazaa'i minat thawabi wal iqab. Ketika hadis-hadis itu menjelaskan tentang pahala dan siksaan. Contoh gitu. Seseorang yang sholat, yang ibadah, dia dapat pahala. Seseorang yang maksiat, maka dia disiksa. Itu kan konsep dari apa? Perbuatan manusia. Bahwa siksanya sudah ada, memang dari Allah Ta'ala. Dan untuk keburukannya yang milih siapa? Manusia sendiri kan. Mau mabuk tah, mau nyolong tah, mau korupsi tah, itu kan perbuatan manusia. Tapi hakikatnya itu merupakan ciptaan dari Allah. Gitu. Wamtathil amrullahi ta'ala fihim. Sehingga di kalangan manusia ini ya kita harus mentaati perintah Allah. Wa akhlis atau wa khallis qismaka minhum bi amrihi. Murnikanlah bagian kita dari manusia oleh perintah Allah. Jadi misalnya ada yang ngasih gitu. Ada yang ngasih ke kita. Dan kita tahu ini yang haram. Ini adalah harta dari hasil curian misalnya ya. Ya kita harus memurnikan, harus memilah dan memilih. Karena ini hasil curian, saya tolak. Gak mau saya makan harta yang haram. Tuh. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya nggak ada hukumnya dong. Tuh. Sehingga wala tujawizhu, jangan sampai kita melebih-lebihkan. Fa hukmuhu qaimun bi yahkumu 'alaika wa 'alaihim, ya karena hukumnya Allah Ta'ala itu berlaku bagi kita dan ke mereka. Fala takun antal hakim wa kaunuka wa kaunaka ma'hum qadrun wal qadru zulmatun. Jangan sampai kau yang menghakimi sementara antara dirimu dengan mereka itu ada qadrun, ada kudrah, ada kemampuan. Sementara ketika seseorang itu merasa mampu, maka itu adalah kegelapan yang dapat menghalangi antara dirinya dengan Allah. Ya, fathul fi dzulmati bil misbah, sehingga dalam kegelapan itu ya harus ketika kita ingin berjalan di kegelapan otomatis pakai lampu. Apa lampunya? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Jangan sekali-kali kita keluar dari keduanya. Tuh. Terus mengenai tentang ilham ya. Jadi intisarinya in khatara khatir. Apa itu khatir? Itu lintasan hati. Ismun lima yataharrak fil qalb min ra'yin, pandangan, hasil pemikiran, atau maknan atau sesuatu yang sifatnya abstrak. Itu khatir. Kalau menurut ahli sufi, mayariju al-qalbi minal khitab min ghairi iqamatin. Kalau menurut ahli sufi, khatir itu adalah sesuatu yang terlintas, yang datang ke hati, yang berupa ucapan. Tanpa ada pendudukan. Mana? Tanpa ada pendudukan. Ya, min ghairi iqamatin. Tanpa ada penempatan. Ya kayak ada yang ngomong tapi nggak ada rupa, itulah. Atau kullu waridin la ta'ammudalaka fihi, atau semua
benda atau sesuatu yang sifatnya abstrak yang tidak disengaja datang ke dalam diri kita, itu khotir. Awujida ilhamun, atau ada ilham yang datang ke kita. Nah, gimana caranya itulah. Sehingga pada intinya ketika ada ilham atau ada khotir yang mendatangi seorang manusia, maka harus disodorkan ke Al-Quran dan hadis. Ketika tidak sesuai dan justru sesuai dengan keharaman. Artinya kitab dan sunnah itu mengharamkan hal itu. Contoh, menuduh zina pada seseorang, menuduh maling, nah itu yang sering tuh. Ada yang kemalingan, kemudian nanya, atau dia bermunajat ke Allah Ta'ala, kemudian muncullah wajah, muncullah ciri-ciri, muncullah ini itu, untuk menentukan maling, oh itu malingnya. Ya jangan dulu lah, soalnya apa? Bertentangan kan haramnya syariat. Syariat mengharamkan hal itu, menuduh. Kita nggak punya bukti, CCTV nggak ada, mau gimana? Pertama ada CCTV gitu ya, ada mendik, ada bukti visual. Oke, fatfa'hu angka, sehingga hal ini harus ditolak dari diri kita dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita terima, jangan diamalkan. Dan pastikanlah bahwa itu adalah dari setan yang terlaknat. Satu kondisi. Yang kedua, fa in wajadta fihi ma ibahatahu. Kalau ternyata dibolehkan oleh syariat, seperti apa? Asy-syahawatil mubahat. Hal yang sifatnya syahwat tapi tidak dilarang oleh syariat. Suruh makan, suruh minum ini, suruh makan itu ya. Atau suruh pakai baju ini, atau suruh nikah dengan si fulanah misalnya. Itu pun juga sama. Fahjurhu aidan wala taqbalhu. Tinggalkan juga, jangan diterima. Dan wa'lam annahu min ilhamin nafsi wa syahawati. Ketahuilah bahwa itu termasuk ilhamnya nafsu dan syahwatnya. Jadi syahwat. Sementara engkau itu waqad umir tabi mukhalafatiha wa adawatiha. Kita ini diperintahkan untuk melawannya. Meninggalkan nafsu dan memusuhi nafsu. Itu kedua. Kondisi ketiga. Fa'ilam tajid fil kitabi wa sunnati tahrimahu wa la ibahatahu bal huwa amrun la ta'qiluhu. Ketika kita sudah bandingkan dengan Al-Quran dan hadis, gak ada keterangan halal, gak ada keterangan haram. Bahkan itu adalah satu perkara yang tidak kita pahami. Seperti bagaimana? Dah kamu datang ke anu, maka kamu dapat anu. Ya kan? Atau temuilah ilqa fulanan as-salih. Temuilah nama seseorang yang dia itu soleh, sementara wala hajatalaka hunaka wa fis soleh. Sementara di tempat tersebut yang kita lihat atau kita itu disuruh untuk mendatanginya, kita mah nggak punya kepentingan untuk mencari apa atau untuk mendapatkan apa. Atau kalau orang yang soleh itu juga tidak ada kepentingan, lantaran kita sudah merasa cukup dengan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang berupa ilmu atau ma'rifat. Sehingga hal ini bagaimana sikapnya? Kondisi yang ketiga ini, fatawaqqaf fi dzalika wa la tubadir ilaihi. Dah, kita diam aja dulu. Berhenti. Dalam hal ini jangan buru-buru. Berhenti dan jangan buru-buru. Fataqul. Kemudian kita dalam diri kita bertanya. Hadza ilhamun minal haq. Hal hada ilhamun minal haq fa'amalu bihi. Apakah ini adalah ilham dari Allah Ta'ala sehingga saya bisa mengamalkannya? Ya kan? Tapi balin tadziril khabar fi dzalik. Tapi tunggu informasi ke depannya bagaimana itu? Wafi lal haq, dan perbuatan Allahnya bagaimana ke depan itu? Caranya atau cara mengetahuinya, tandanya adalah
bi an yatakarraru dzalikal ilham wa tu'maru bis-sa'i. Caranya adalah dengan ilham tersebut berulang kali datang dan memerintahkan untuk dilaksanakan. Contohnya, Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail kan. Itu berapa kali datang untuk memastikan apakah itu benar atau salah. Ternyata 3 kali datangnya. Maka beliau memastikan bahwa ini adalah hal yang benar, tidak mungkin salah. Maka beliau melaksanakan. Atau bi alamatin tadharu li ahli ilmi billah yaqilu hal aqil minal awliya'i wal muayyaduna minal abdal. Atau kalau enggak, di situ ada tanda-tanda yang bisa diketahui oleh para ahli marifat, kan, dari kalangan para aulia atau dari abdal. Ya kalau sekarang makanya sampel contohnya itu ada seorang yang berzikir latifah atau muraqabah, kemudian dia naik ke langit 1 sampai ke 7 tak. Atau dia itu berjalan-jalan tuh ziarah, jadi ruhnya itu berjalan-jalan kemana-mana. Benar atau tidaknya hal itu tinggal ditanyain aja ke mursyid. Kalau mursyidnya memang mursyid hakiki, ya bakalan tahu apakah ini ilham ataukah ini adalah ilham syaitani atau ini adalah ilham syahwani ataupun yang lainnya. Benar atau salahnya itu ya mursyid bisa menjawab. Gitu. Kalau nggak bisa menjawab, ya berarti diragukan kemursyidannya, karena yang namanya mursyid masih seorang yang mengetahui tentang rohaniah para murid-muridnya, kondisi kerohaniannya. Jadi apakah murid ini ketika dia tadi bermimpi atau mendapatkan ilham atau gimana lah ketika dia berzikir itu benar atau salah, kan dia tahu. Ada tanda-tandanya yang hanya diketahui oleh mereka. Sehingga jawabannya gampang, tinggal nanya ke mursyid, itu bro. Kenapa alasannya kok kita ini nggak terburu-buru untuk menyalahkan ilham tersebut? Ilham di mana ilham ini tidak disalahkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Di annaka la ta'lamu aqibatahu wa ma ya'ulul amru ilaih. Ya karena kita nggak tahu. Setelah itu bagaimana? Apakah positif atau negatif? Atau rubbama kana fihi fitnatun wa halakun wa makrun minallah wa imtihan. Dan barangkali di dalamnya itu terdapat fitnah, terdapat kehancuran kita, terdapat ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga langkah yang kita ambil itu adalah fasbir. Sabarlah kita hatta yakuna huwallahu al-fa'ilu fika, sampai Allah taala akan berbuat kepada Faida tajarradal fi'lu, ketika satu perbuatan itu kosong dari tanda-tanda tadi, wa humilta ila hunaka, dan kita dibawa ke sana, sementara wastaqbalatka fitnatun, kemudian di situ memang ada fitnah, kunta mahmul, sehingga pada ujungnya ketika memang fitnah itu terjadi kepada diri kita dan lantaran tadi sudah teliti, sudah disabari, ternyata memang ada fitnah, kita pun nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Kenapa? Li'annallaha azza wa jalla yu'aqibuka ala fi'li. Karena ketika setelah ilham itu datang, kita tidak mengerjakannya, kita melaksanakan ilham tersebut, ya kita nggak dosa. Wa inna ma tatatarraqul uqubatu nahwaka bikaunika fi syai'. Ya karena kita ini atau cobaan, ujian atau siksaan itu datang kepada diri kita karena kita berada dalam sesuatu. Fa in kunta fi halatil haqiqati wa hiya halatul wilayah fa khalif hawaka wattabi'il amra fil jumlah. Sementara ketika kita dalam keadaan hakikat, sudah mencapai ilmu hakikat, nah itu merupakan kondisi kewalian seseorang, maka langkahnya adalah lawanlah hawa nafsu
dan ikutilah perintah Allah, perintah Rasul secara umum. Itu ya. Maya. Gas. Pakai Ngantuk. wah, eta. Ngopi deh, kita ngopi. Udah santai. Kayak turut kena ngantuk na ya. Siap. Ayo lanjut. Wattiba'ul amri ala qismain. Jadi berbicara kembali mengenai perintah ya, melaksanakan perintah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, anta khuda minad dunya al-quta alladhi huwa haqqun nafs. Melaksanakan perintah itu, perintah Allah Ta'ala itu bagian yang pertama, bagian dari dunia. Itu kita mengambil bagian inti untuk melestarikan nyawa. Wa tatrukul hadza wa tatrukal hadza, dan kita meninggalkan kepentingan. Wa tu'adil fardhu, melaksanakan ibadah fardu. Wa tastagila bitarkid dzunub, kita menyibukkan diri dengan meninggalkan dosa. Baik yang muncul, yang kelihatan atau yang enggak kelihatan. Itu pertama. Itu dalam pelaksanaan ittibaul amr ya. Nah, kalau yang kedua, mengikuti perintah, tapi perintahnya itu adalah perintah batin. Ya katakanlah petunjuklah dari orang yang soleh, seorang yang majdub. Bagaimana itu? Maka Nabi amrin batin wa huwa amrullah ya'muru abdahu wa yanhahu. Dimana kalau perintah batin itu ya berkaitannya tentang perintah Allah. Dan perintah Allah ini memerintahkan seorang hamba dan melarangnya itu hanya terjadi pada perkara yang mubah, yang di situ tidak terdapat hukum dalam syariat. Artinya, alamana annahu laisa min qabilin nahyi wala min qabilil amril wajib, bukan dalam ranah larangan dan juga bukan bukan dalam perintah wajib. Tetapi dia itu kosong dari keduanya. Nah, sehingga seorang hamba ini yatasarraf bi ikhtiyarihi, dia terserah memilih yang mana, disesuaikan dengan ikhtiarnya. Dan ini dalam hukum fikih dikatakan sebagai hukum apa? Mubah. Fala yuhditsil abdu fihi syai'an min indih bal yantadirul amra fihi. Maka seorang hamba itu nggak boleh nambah-nambahin lah dari dirinya sendiri. Sehingga ya dia nunggu perintah Allah Ta'ala itu bagaimana nantinya ke depannya. Fa'idha umiroh, ketika diperintahkan untuk melaksanakannya, laksanakan. Fatasiru jami'u harakatihi wa sakanatihi lillahi azza wa jalla ma fi syar'i hukmuhu fa bi syar'i wa ma laysa lahu hukm fi syar'i fa bil amril batin. Sehingga karena semua gerakan kita, semua diam kita itu hanya untuk Allah, maka kalau dalam urusan syariat, perintah atau larangan, maka itu adalah oleh syariat. Tapi kalau dalam hukum syariat itu tidak ada ketentuannya yang sifatnya bukan haram dan bukan wajib, maka itu adalah dengan perintah yang sifatnya batin. Fahina idzin yasiru, maka dalam keadaan seperti ini dia jadi bagian dari para ahli hakikat. Wa ma laysa fihi amrun batin fa huwa mujarradul fi'li halat taslim. Dan pada sesuatu hal yang tidak ada perintah batin di situ, ya otomatis ya dia berbuat aja gitu. Tapi tadi dengan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta fi halati haqqil haqq wa hiya halatul mahwi wal fana'i halatil abdal, wallahu taala alam bissawab. Ditutup, ada pertanyaan enggak? Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.